Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Azhar Abbas dari kelas TI 23 TIA 4 dan ini Saya Egi Irawan dari 23 TIA 4. video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhammad Mokhtarom, SE Eskom Mkom. Semoga video ini bermanfaat untuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Tujuan Itu udah 7. Terus kita akan menuju langsung ke database. Yang pertama, untuk pembuatan database, kita menamai database dengan kampus 1 dan tabel dengan tabel booking, TB booking. Dan strukturnya ada ID booking, nama ID booking dengan jenis tipe data integer, user. ya tipe data integer, lalu nama pelanggan dengan tipe data varchar, tanggal booking dengan tipe data date, jam mulai dengan tipe data varchar, dan durasi jam dengan tipe data integer, jenis lapangan dengan tipe data enum pilihan indoor dan outdoor, lalu tarif per jam integer, total bayar berupa varchar. Sekarang kita menuju ke pembuatan koneksinya. Di sini kita membuat file koneksi yang dimana akan bertujuan agar saling connect dengan MySQL-nya. Di sini berisikan tentang kayak public static connection karena mau get koneksi, lalu jika connect akan mencoba langsung ke localhost dengan nama database kampus 1. Nah, untuk koneksinya kita perlu menggunakan library-nya, yaitu MySQL connector JDBC drivernya. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan menyebutkan beberapa library yang kita gunakan. Yang pertama ada koneksi ke database MySQL untuk date user, GUI untuk memunculkan kalendernya sama ini, dan ini juga sama. Dan untuk iTag PDF-nya itu untuk cetak cetak PDF. Nah, sini kita memanggil importnya yang dari library dan JSwing UI untuk formnya ini. Nah, untuk form kita menggunakan ada panel, label, text box, dan G label. Nah, untuk label kita ada ID, nama pelanggan, tanggal booking, jam mulai yang semuanya itu sesuai yang di sini dari table. Nah, untuk semua ini kita ada untuk txt isiannya ini kita mempunyai database variabelnya tersendiri. Untuk ID itu txt ID, ini txt nama, ini gdate user untuk pemilihan tanggal, dan ini time picker untuk pemilihan jam. Ini menggunakan combo box dengan yang berisi indoor dan outdoor, tarif per jam dengan variabel txt tarif, durasi dengan txt durasi, dan untuk total pembayarannya dengan txt total. Dan untuk buttonnya kita menggunakan 7 button. Yang pertama tambah dengan variabel button tambah, btn tambah, edit, btn clear, btn cetak, dan btn keluar, btn hapus, dan btn hitung untuk menghitung total pembayarannya nanti. Berapa itu? Katanya 3,2. Maksudnya apa? Nah, untuk public classnya menggunakan sewa lapangan sesuai nama. Nah, untuk init komponennya ada tampil data, txt tarifnya dengan false agar tidak bisa diklik atau diedit pas muncul. Nah, untuk tampil data kita definisikan menggunakan public void tampil data, yang dimana datanya tabelnya dikosongkan terlebih dahulu, lalu diisi yang ininya sesuai dengan nama label-labelnya. Terus dicoba koneksi. Untuk memunculkannya menggunakan select from tb booking code SQL. Terus dikoneksi lagi, memanggil dari koneksi, terus ditampilkan
yang sudah terisinya tadi, set modelnya. Nah, untuk clear form itu ketika Completely button diklik, semuanya akan terreset atau mengulang dari awal. clear, button clear. Nah, terus private void cetak PDF. Nanti ketika button cetak diklik, maka akan mencetak PDF yang dimana yang dicetaknya itu adalah label pertama yang judul stroke booking lapangan futsal, spasi, terus ID booking, nama pelanggan, terus dipanggil variabel-variabelnya untuk nampil di PDF. Nah, dan jika berhasil dicetak, maka akan muncul G option pen-nya, PDF berhasil disimpan atau sukses. Jika gagal, akan gagal menyimpan PDF. Nah, untuk code dari combo box jenis yang berisi indoor dan outdoor, kita memasang harga di indoor itu dikasih harga 70.000 untuk 1 jamnya, dan outdoornya 50.000 per jamnya. Nah, lalu ini adalah code button barunya yang ketika diklik akan mereset semua text field yang ada. Nah, lalu clear form ini dipanggil dari pendekatan yang di atas tadi, public void clear form, dipanggil di sini, jadi akan bekerja. Nah, untuk button tambahnya sendiri akan dijelaskan Mas Al. Ya, jadi untuk button tambah nanti bisa dilihat langsung kan, apabila ingin langsung lihat ke codingannya, di sini ada button tambah from untuk mengkonekkan dulu, memanggil data dari database. Terus di sini ada SQL insert into Untuk menambahkan langsung ke database-nya, untuk mengepost. Lalu di sini ada format tanggalnya sehingga dijelaskan dengan JDate user tadi. Lalu ada string jam, jadi untuk mempost juga jamnya itu menjadikan string dengan time picker 1 sesuai dengan variabelnya tadi. Setelah itu di sini ada isiannya sesuai dengan apa yang diisi di sini, text box semuanya bernama text ID, text nama, tanggal, jam, teks durasi, combo box jenis, teks tarif, teks total. Dan untuk tarif dan total di sini auto terisi setelah ditambahkan ya setelah diklik button hitung tadi. Apabila berhasil, maka akan menampilkan data berhasil disimpan, dan apabila gagal akan menampilkan G option pane berupa gagal simpan data. Setelah itu ke button edit perform ya. Nih, ini akan menjelaskan, langsung akan menampilkan JTable-nya dulu dengan mouse click. Jadi yang diklik akan langsung masuk ke text box-nya, ya terpanggil ke text box-nya. Ini dipanggil dulu connection-nya untuk disambungkan. Kram. Dan di sini kita memakai SQL update untuk mengubah dari data yang awalnya tadi menjadi data yang udah diinputkan kembali. Nah, ini untuk codingan untuk mengambil data dari formnya sehingga terpanggil masuk ke dalam ke text box tadi. Setelah itu kita ambil nih dari ID-nya untuk manggil dari ID bookingnya database. Lalu kita ubah set parameter ke query. Nah, diubah ke query dulu, integer, string, semuanya disamakan. Setelah itu di post. Nah, apabila berhasil, maka akan menampilkan J option pane berupa data berhasil diperbarui. Dan apabila gagal, akan menampilkan gagal update data. Nah, untuk private void table mouse clicked ini, itu adalah trigger table-nya yang diklik untuk memanggil ke ininya, ke teks. Ya, jadi salah satu dipencet tadi, kita running aja deh, kita sambil praktekin aja. Nah, untuk yang mouse click ini, apabila salah satu data dipencet, maka akan menampilkan di text box-nya. Setelah itu kita post lagi dengan edit. Oke. Nah, langsung kembali ke tabelnya lagi datanya. Seperti itu. Dan untuk button hapus,
seperti gampang lah untuk bantu hapus, kita langsung diambil sesuai dengan ID-nya. Jadi samain di database-nya ID yang mana, baru akan muncul ketika kita pencet salah satu hapus, maka akan dapatkan konfirmasi apakah yakin untuk Notif hapus data ini. Ya langsung apabila yes, data akan hilang. Nah, menggunakan SQL delete from. Jadi sesuai dengan ID booking yang ada di tabel database tadi. Lanjut ke button hitung. Untuk hitung ini adalah untuk menjumlahkan from total pembayaran dan juga tarif per jam. Jadi dikalikan antara tarif per jam dengan durasi sehingga memunculkan total pembayaran. Itu. Setelah itu apabila di sini ada button cetak, untuk button cetak tinggal dipanggil sesuai dengan yang udah didefinisikan di atas tadi, yaitu public void private void ya, cetak PDF. Maka akan keluar dengan tampilan seperti yang sudah dibuatkan di sini. Tuh teman-teman. Nah, itu ada tabel teks durasi ini diisi sesuai dengan durasi keluar. Oh ya, diisi sendiri. Untuk durasinya bisa diisi sendiri, terserah berapa jamnya. Karena apabila ini untuk textbook CMB-nya dipilih sesuai dengan indoor atau outdoor-nya. Nanti kalau udah diinputin durasinya akan dikali sehingga memunculkan total pembayaran. Udah. Saran udah. Tambah. Kita coba nih. Kita akan coba untuk nambah data. Clear. 8 tanggal booking bisa langsung dipilih sendiri dengan library Gcalendar tadi. Untuk ini jam mulai ya Elgood Date Picker. Nah, jam mulai misalnya jam 9. Nah, dipilih nih indoor nanti munculkan 70.000, outdoor munculkan 50.000, dan otomatis durasi kita pilih sendiri 3 jam, baru kita pencet hitung sehingga 70 dikali 3 dijalankan ekstensinya. Kalau kita tinggal tambahkan datanya, oke. Nah, datanya sudah masuk ke dalam database. Mana database-nya? Nah, datanya udah tertambahkan di sini, masuk ke tabelnya, juga masuk ke database-nya. Untuk ya ngomong menjelaskan Mas Egi. Karena kita panggil, tambahkan, ganti nama misalnya DW, terus diedit. Kalau berhasil, nah data berhasil, cek database. Nah, berhasil dirubah, berarti kita sudah berhasil mengedit, dan kita coba hapus. Nah, ini kan terhapus. Dan untuk button clearnya bisa edit gimana ya? Bisa, harus diisi kalau misalnya mau diedit langsung. Jadi untuk mengclear, untuk membersihkan semua teks file yang ada, ya bisa. ID-nya sama 6. Nah, di sini bisa bro. Bisa kan buat clear. Oh iya. Terus lalu untuk cetak kita akan memanggil salah satu dari data yang sudah daftar, misalnya Vigo, kita cetak. Kita akan memilih di mana kita akan menaruh. Kita akan taruh di D dengan nama file Vigo. Kita save, kita akan simpan di filenya Vigo. Nah, seperti ini tampilan cetaknya ya teman-teman. Kita masuk ke ini lagi. Nah, udah gitu aja. Untuk insyaallah cukup sekian dari kami untuk presentasi tugas akhir ini, project akhir ini.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bapak-bapak dosen dan masyarakat sekalian. Terima Wabillahi kasih. taufiq walhidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.